Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Methodius Yos Kewageng Angin SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 6 asal Kabupaten Flores Timur. Pada video kali ini saya ingin memaparkan rekaman video aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Tujuan dari pengimbasan yang diharapkan yaitu pertama, rekan guru dan teman sejawat dapat memahami konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, bersama komunitas sekolah dapat menyusun strategi-strategi yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan sekolah agar terciptanya budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang ketiga, bersama komunitas sekolah dapat menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Rangkaian kegiatan pengimbasan budaya positif terjadi pada hari Selasa 15 November 2022 yang dilakukan secara luring yang melibatkan komunitas sekolah yaitu rekan-rekan guru atau teman sejawat. Rangkaian acara pengimbasan terdiri dari protokoler, doa pembukaan, kata buka oleh Bapak Kepala Sekolah, pemaparan materi budaya positif, kata tutup oleh Kepala Sekolah, dan diakhiri dengan doa penutup. Berikut adalah rekaman video aksi nyata pengimbasan modul 1.4 budaya positif pada UPTD Satuan Pendidikan Formal SDI Minanga, Kabupaten Flores Timur. Yang pertama saya menyampaikan selamat bertemu kita di tempat ini agak lain pada kesempatan ini karena kita sudah ketahui bersama seperti penyampaian kegiatan hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas rahmat yang selalu menyertai kita dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan budaya positif. Bagi hal seperti ini saya tidak mau terlalu jauh ke sana, hanya kalau kami sudah tahu tentang itu, tetapi bahwa secara implisitnya, secara mendetailnya kita mungkin menimba atau mendengar dari apa yang disampaikan oleh Pak Teddy nanti. Atas berkatnya sehingga melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik sehingga kegiatan aksi nyata pada hari ini bisa dilaksanakan. Yang kedua juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Formal SDI Minanga dan teman-teman rekan guru yang bisa membagikan waktu bersama saya dalam melaksanakan pengimbasan aksi nyata calon guru penggerak tentang budaya. Saya ingin bahwa kita membuat suatu keyakinan bahwa selama kegiatan berlangsung, hal baik apa yang harus kita buat atau hal baik apa yang harus kita laksanakan. Misalnya, saya kasih contoh. 1. Tidak menggunakan HP selama mengikuti kegiatan, ataukah HP dinonaktifkan nada dadanya. Modul 1.4 yaitu tentang materinya tentang budaya oleh saya sendiri, yaitu Methodius Yos Kewageng Angin SPD SD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Flores Timur, berasal dari UPTD Satuan Pendidikan Formal SDI Minanga. Paradigma ini menyangkut tentang peran kita sebagai guru, yaitu tentang cara kita mengontrol, sehingga kita perlu memahami bagaimana cara kita mengontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang kita harap. Tetapi kita tidak sadar bahwa
perilaku kontrol itu pas untuk kita lakukan kepada peserta didik atau tidak. Maka di sini kita perlu belajar tentang paradigma dan teori kontrol. Pemahaman kita tentang teori kontrol. Karakteristik dari pendidikan. Karena pendidikan itu ibaratnya bukan sebuah kertas kosong. Anak itu hadir datang ke sekolah sudah memiliki karakteristik, kebiasaan yang sudah ditanamkan di keluarga. Sehingga datang sampai di sekolah, kita sebagai guru, tugas kita adalah menuntun. Sehingga kebiasaan itu jangan ditinggalkan, tapi dijalankan terus, meluruskannya sehingga kebiasaan baik itu tidak menjadi satu tindakan yang melenceng. Baik, ini. Anak itu sesuai dengan lingkungan tempat di mana anak itu berada. Dan zaman itu kelihatan zaman dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang sedang beredar. Baik, terima kasih untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Betul sekali. Jadi kodrat alam itu mengatur tentang mendidik anak itu sesuai dengan kondisi alam lingkungan kita di sini. Kebiasaan kita seperti apa? Kebiasaan baik itu yang kita tanamkan kepada anak. Itu yang masuk dalam kodrat alam. Yang diwariskan dari nenek moyang kita terdahulu. Misalnya kegiatan gotong royong atau yang biasa kita sebut dengan istilah momi. Itu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik dalam menjalankan pendidikan. Itu dari pandangan-pandangan itu yang mengantar kita bagaimana kita menanamkan stimulus respon dan teori kontrol. Jadi teori respon itu yang betul baik. Kita harus mencari tahu alasan-alasan tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi pada peserta didik sehingga dia bisa datang terlambat. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Yang berikut tentang makna disiplin. Makna kita dari disiplin salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Ketika kita berbicara tentang penerapan disiplin di sekolah, lebih banyaknya kita berpikir kepada peraturan, tata tertib. Tapi sebenarnya disiplin ini tidak hanya pada sebuah peraturan atau tata tertib. Besok dia ulang lagi. Jadi ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Maka yang perlu ditanamkan apa? Yang perlu ditanamkan adalah konsekuensi dan restitusi. Tidak mungkin restitusi. Itu terjadi pada disiplin, konsekuensi dan restitusi. Ini yang dilakukan oleh seorang guru. Itu bukan salah, tetapi ada kekeliruan. Sekarang kita masih tentang restitusi. Yang mana restitusi adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kalau disiplin positif sudah tercipta, maka terwujudlah budaya positif. Negatif menjadi kalimat yang positif. Contoh kalimat negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimat yang positif berjalanlah di kelas atau koridor. Bagaimana dengan pemaparan ini? Bahwa pemaparan materi ini menurut saya baik untuk bisa dipahami secara keseluruhan. Itu dari saya sebagai pimpinan, saya rasa bahwa materinya cocok dan bisa dipahami dan sesuai dengan apa yang kita geluti sebagai seorang guru, di mana ada kontradiksi antara yang pelaksanaan dan permintaan dari kurikulum Merdeka sesuai dengan materinya. Jadi kami memahami dan kami selalu secara baik dari awal sampai akhir. Saya kembalikan ke Pak Ibu yang lain. Baik, terima kasih. Itu dari Bapak.
pimpinan, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Pemaparan materi ini cukup bagus untuk menyadarkan kita bahwa selama ini yang kita buat itu bukan salah tapi keliru. Lalu dalam pemahaman banyak tapi masih sedikit, sehingga kami minta, saya sendiri meminta bahwa bahannya bisa dibagikan sehingga dipelajari untuk perubahan diri sendiri. Baik, terima kasih Ibu. Untuk materinya nanti sebentar akan dikopikan. Untuk dibagikan kepada teman-teman guru bisa mempelajari sehingga bisa memahami lebih dalam lagi. Mungkin itu dari Ibu Sofin, ada tanda-tanda. Materinya sangat jelas dan sudah memberikan pemahaman kepada kami sebagai peserta tentang bagaimana pemahaman yang selama ini yang miskonsepsi itu bisa dirunut, bisa pemahaman kami terhadap budaya positif tadi yang selama ini keliru bisa kami mengerti dengan baik bahwa selama ini mungkin keliru tapi sudah mendapat penjelasan yang cukup memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dan depannya akan bisa diaktualisasi dalam proses pembelajaran itu. Baik, terima kasih Bu Rutin. Pikiran kita sehingga kita bisa berjalan dalam satu posisi yang baik, menciptakan satu sistem pendidikan pembelajaran yang mencapai tujuan dan kesuksesan yang menjadikan identitas atau jati diri dari satu pendidikan. Tidak ada yang lain lagi. Kalau tidak ada lain lagi maka saya kembalikan kepada protokol merubah diri dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Satu dua hal yang saya mau sampaikan bahwa dengan adanya kegiatan hari ini, dengan adanya seorang guru penggerak di sekolah ini, maka ini ada tantangan dan harapan. Ada tantangan dan harapan. Tantangan yang pertama saya berikan kepada Pak Teddy sebagai seorang guru penggerak. Sesudah menjadi seorang guru penggerak, di sana Anda harus berusaha menyatakan bahwa saya ini adalah guru penggerak dengan segala macam perubahan yang saya dapatkan, maka saya akan berubah lebih. Jadi kemudian yang berikut berubah lebih dulu, kemudian yang berikut bahwa dapat mempengaruhi atau bisa mengantar guru-guru yang ada di sekolah ini untuk boleh sama-sama berubah dan saling berbagi. Tantangan yang kedua yaitu tantangan untuk kita guru, kita guru yang ada di sini. Kalau kita sepatutnya harus berubah, berusaha untuk beda dengan sekolah yang lain karena kita sudah tahu dulu tentang hal ini. Hal ini bukan barang baru, memang bukan barang baru. Karena hal yang tadi ada yang kita sudah buat, tapi ada yang kita buat tapi keliru. Yang tadi seperti dikatakan bahwa ada 5 tadi, mungkin yang pertama, kedua, ketiga itu kita buat. Keempat, 5 itu kita buat, hanya frekuensinya kurang. Hukumnya, jadi ini menjadi tantangan bagi kita bahwa kita juga akan berusaha untuk menunjukkan bahwa di sekolah ini kita bisa melakukan sesuai permintaan pendidikan, sistem pendidikan di sama menunjukkan kontrol tadi. Anda punya materi isinya seperti apa, kemudian di sana ada penerapan tentang disiplin. Kalau sepakat cuma selama pertemuan tidak boleh berokok, setengah mati. Bisa ada hal seperti itu. Selagi yang pertama matikan HP, mengaktifkan HP dari tidak boleh meninggalkan ruangan rapat, tidak boleh merokok, bisa juga ya.
dan lain sebagainya. Jadi hal ini bisa juga kita pakai di dalam kesempatan-kesempatan berikut dalam rapat di sekolah, rapat di gugus, atau rapat di tingkat mana kita bangun satu keyakinan dulu, kesepakatan keyakinan dulu, sehingga dengan sendirinya. Tadi juga saya akhirnya berpikir KPU yang sudah walaupun dalam programnya harus melaksanakan ini, tapi bahwa secara satu ini kami juga mengucapkan terima kasih atas materi-materi yang sudah didapatkan sehingga boleh membuat kami untuk lebih segar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami ke depan. Sehingga kalau ketika pukul anak di kelas, ya ini masuk di kelompok yang berapa ini, ya, anak merasa datang terlambat lalu kita langsung panggil tabel ini materi di modul 1.4 bukan budaya positif, pembahasan dan aksi kita akan selesai. Lalu kita akhiri dengan doa kemudian terima kasih saya kembali. Terima kasih kepada Bapak Kepala PPD Semana yang telah menyampaikan kata itu. Jadi dengan berakhirnya kata maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Itu sama kita semua mari kita berdiri, kita menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Pada ini kesempatan hari ini.